Ayat yang tidak hanya dibaca, tapi digenggam oleh hati yang ingin selamat, baik dari ancaman dunia maupun kebingungan batinnya sendiri. Ibnu Katsir menamakan ayat ini ayat paling agung karena seluruh sifat keagungan Allah berkumpul di dalam. Siapapun yang memahaminya akan berdiri lebih tegap di hadapan hidup. Namun sebelum Rasulullah lahir, kisah tentang keagungan Allah sudah berkibar di sepanjang zaman para Rasul. Kita mulai dari Ibrahim. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Tidak ada satupun yang bisa membela diri karena Tuhan yang sebenarnya tidak tidur, tidak diam, dan tidak butuh bantuan manusia. Kata Allah dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Nah, ini beda dengan banyak manusia zaman ini yang lebih sering terjaga demi layar timbang demi doa. Mari berpindah ke Musa saat di depan laut yang tertutup dan Firaun mengejar. Kaumnya panik, Musa tidak. Ia tahu laut dan angin hanya bergerak oleh perintah yang maha hidup, yang memiliki segala yang ada di langit dan bumi. Sementara kita kadang sinyal hilang 5 menit aja udah nggak ngerasanya kayak mau kiamat. Nabi Yunus berada di perut ikan, gelap di atas gelap, tidak ada koneksi apapun kecuali koneksi hati kepada Allah. Di sana Nabi Yunus berdoa dan Allah pasti mendengarkan, meski tidak ada cahaya, tidak ada ruang, tidak ada saksi. Itulah makna wasi'an kursiyuhus samawati wal ardh. Kekuasaan dan ilmu Allah meliputi segalanya, bahkan ruang yang manusia modern anggap mustahil dijangkau. Kemudian tiba masa Rasulullah, sosok yang paling memahami ayat kursi dalam hidup nyata, bukan cuman bacaan lisan. Saat seorang mengadu kepada Rasulullah berkata, bacalah ayat kursi sebelum tidur maka Allah akan menjagamu hingga pagi. Di Gua Thur, Abu Bakar gelisah. Pasukan Quraisy berada di depan pintu gua. Namun beliau mendengar Rasulullah berkata, Allah bersama kita. Pada momen itu ayat kursi bukan hanya teori, ia menjadi keberanian. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab, itu begitu kuatnya ayat kursi itu sampai kalau berjalan di satu jalan, setan itu malah memilih jalan yang lain. Ia membaca ayat kursi sebagai benteng jiwanya. Kalau sampean kan minggir karena ada penghuni. Ali bin Abi Thalib berkata, seandainya manusia memahami keagungan ayat kursi, mereka tak akan berhenti membacanya. Sementara manusia modern kayak kita gini, membaca satu halaman Quran aja kadang kita kalah sama notifikasi, pesan grup, dan update yang sebetulnya nggak menyelamatkan siapa-siapa. Satu waktu Hasan al-Basri pernah ditanya, bagaimana engkau tenang di hadapan zaman yang penuh fitnah? Ia menjawab, bagaimana mungkin aku tidak tenang, sedangkan aku memiliki ayat yang menjaga langit dan bumi. Ibrahim bin Adam yang meninggalkan istana pernah tidur di padang pasir. Ketika ditanya apakah ia tidak takut, ia menjawab, aku bersama Allah dan ayat kursi adalah pelindungku. Sementara manusia masa kini kadang takut tidur tanpa lampu, tanpa ponsel, tanpa kehadiran digital, tapi tidak takut tidur tanpa doa. Makanya Ibnu Katsir mengurai ayat kursi dengan mendalam bahwa Allah maha hidup, tidak membutuhkan makhluk, bahwa seluruh makhluk bergantung kepadanya, bahwa tidak ada syafaat tanpa izin, bahwa ilmunya meliputi segala yang terlihat maupun tersembunyi, bahwa kursinya mencakup langit dan bumi, bahwa penjagaannya tidak melelahkannya. Dan manusia modern dengan segala kesibukan yang kadang lebih rumit daripada yang nyata, sukanya berlomba-lomba menaruh harapan pada hal-hal kecil, seolah hal kecil itu dapat mengatur takdirnya. Padahal para nabi tidak begitu, sahabat-sahabat tidak begitu, para wali pun tidak begitu. Mereka menggantungkan hati kepada Allah lebih erat daripada manusia masa kini menggenggam gawainya. Ayat kursi adalah ajakan pulang. Pulang kepada rasa aman yang berasal dari Allah, bukan dari perangkat sistem atau angka-angka yang nggak pasti. Nggak perlu dipanggil pulang beneran kan?